Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus S. Rogen. Kali ini kita akan mengulas tentang perlawanan Indonesia di babak 16 besar yang dilakukan kemarin hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 yang melawan timnas Australia yang tentu saja sangat menarik, terutama bagi pencinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 4-0. 4 gol bersarang ke gawang Indonesia pada laga ini dicetak oleh Elkan Bagot, gol bunuh diri Martin Boyle, Craig Godwin dan Harry Souter. Coach Indonesia Sintayong tak larut dalam kekecewaannya meski dikalahkan cukup telak 4-0 pada babak 16 besar melawan Australia. Ia menilai walau kalah, skuad Garuda sudah bermain bagus pada laga ini dan tidak memalukan. Penampilan anak-anak asuhnya sekali tidak buruk, bahkan menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, ini merupakan penampilan yang terbaik timnas Garuda pada Piala Asia 2023 ini. Namun sayang, gol pertama ke gawang Indonesia merupakan pantulan dari pemain bertahan kami sendiri, yaitu Elkan Bagot. Jika kami tak kebobolan, mungkin akan lain dan berubah. Terlepas dari kekalahan 4 gol dan merupakan mendapat pengalaman, dan tentu saja dari pertandingan mendapat pengalaman dan semacam latihan untuk timnas Indonesia yang memang saya harapkan mereka tambah pengalaman dan jam terbang. Coach Sintayong pada laga ini, mereka tak sekedar bermain bertahan, para pemainnya sebelum pertandingan telah saya arahkan dan instruksikan bagaimana cara bermain. Mereka mengikuti instruksi tersebut dan melakukannya yang terbaik dan maksimal di tengah lapangan. Walaupun kelihatan beda kelas, di mana FIFA ranking Australia adalah 25, sedangkan Indonesia 146, tapi tidak membuat kendor timnas Indonesia yang diisi oleh pemain-pemain muda. Dan kita patut apresiasi dengan penampilan timnas Indonesia kali ini. Terutama di babak pertama, pemain kita cukup merepotkan Australia. Dari pengamatan-pengamat khususnya timnas Indonesia telah melakukan yang terbaik, bukan hanya soal penyelesaian yang menjadi perhatian, tetapi juga menyoroti lahirnya 2 gol dari 4 gol Australia ke gawang Fernando Ari. Sementara di babak kedua, para pemain kita seperti sudah kehabisan tenaga
dan power, para pemain Australia pun lebih leluasa menguasai pertandingan. Yang kita pertanyakan kepada Coach Sintayong dalam pertandingan dengan Australia ini, terlihat sekali beliau Coach Sintayong hati-hati untuk melakukan substitusi atau penggantian. Seharusnya ia menambah daya dobrak, berani mengubah komposisi pemainnya untuk memecah kebuntuan. Sintayong terlalu percaya dengan pemain-pemain yang ada di starting line, meskipun memang pada babak pertama bermain cukup baik. Seharusnya Sintayong lebih berani mengganti sejumlah pemain untuk mengubah gaya permainan dan memperoleh peluang baru, dan juga menambah jam terbang yang seperti Sintayong gaungkan, bahwa dia memberikan kesempatan kepada para pemain khususnya. Sebelumnya pelatih Australia Graham Arnold telah mengancam timnas Indonesia jelang pertandingan, di mana timnas Australia bertekad untuk memidik hasil sempurna melawan timnas Indonesia, dan kenyataan terbukti dengan mengalahkan 4-0. Pertandingan yang tentu saja menarik, yang sebenarnya tidak berat sebelah, tetapi hasilnya seolah-olah tim Indonesia tak berkutik hingga dikalahkan 4-0. Ini adalah turnamen besar, dan tentu saja ekspektasi dan tujuan Coach Arnold adalah datang ke Qatar untuk memenangkan Piala Asia ini yang seperti mereka rebut dan menjadi juara di tahun 2015. Pelatih Graham Arnold mengatakan bahwa Piala Asia ini sangat penting baginya. Dalam pandangannya, Piala Asia selevel dengan Piala Eropa. Piala Asia penting bagi saya, yang kadang mengecewakan adalah tidak dihargai dan dihormati. Begitu kata Coach Australia Graham Arnold. Dan ini adalah turnamen yang penting bagi perkembangan dan kemajuan sepak bola khususnya di kawasan Asia tuturnya. Selanjutnya, Australia setelah mengalahkan Indonesia akan melaju di perempat final 8 besar, menunggu hasil dari pertandingan antara Arab Saudi dan Korea Selatan. Meski gagal melaju ke perempat final, timnas Indonesia setidaknya sudah menorehkan sejarah baru, rekor merah putih untuk pertama kalinya lolos dari fase grup sepanjang keikutsertaan di Piala Asia ini. Kendati kalah telak, penampilan timnas Indonesia pada laga kemarin tidak buruk-buruk. Pada laga ini boleh dikatakan penampilan yang terbaik, seperti yang dikatakan Sintayong. Untuk urusan penguasaan bola,
Indonesia hanya kalah tipis 49% berbanding 51% dari Australia. Untuk urusan jumlah tembakan pun kedua tim tak terpaut jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi yang sangat besar kepada timnas Indonesia. Ia berterima kasih atas kerja keras dan perjuangan mereka. Ia juga meminta mereka, para pemain, agar tak patah semangat meski dibantai Australia. Semua sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Semangat luar biasa, tampil lepas dan bermain tanpa rasa takut, ujar Erick Thohir. Selanjutnya, tentu saja dengan lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar, walaupun akhirnya kalah dari Australia, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Indonesia telah berjuang di tingkat yang lebih tinggi, di level Asia. Untuk itu kami ucapkan selamat dan sukses selanjutnya. Kalian masih panjang untuk dapat berkarir, karena rata-rata pemain Indonesia adalah pemain yang termuda di kejuaraan Piala Asia Senior tahun 2023 ini. Prabu, tetap semangat, terus berlatih. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.